Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita siapkan hati, kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Saya percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan mau berikan buat setiap kita saat ini. Mari bersama-sama kita mulai di dalam hadirat-Nya. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur senantiasa Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh hidup ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami tahu semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang besar atas hidup kami. Saat ini kami mau siapkan setiap hati kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Engkau yang menjangkau setiap kami, Tuhan yang menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan pujian dan syukur kami malam hari ini. Segala pujian hormat kami bagi-Mu Tuhan. Kami bawa di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mau menikmati hadirat-Mu, keindahan kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Naikkan pujian bersama, nyatakan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih, penuh kasih dan sayang. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Kau tempat penghiburan Bagi setiap hati, bagi setiap hati yang terluka. sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan, oh Tuhan. menara perlindungan. Engkau sumber kekuatan kami, Kau sumber kekuatan bagi semua, bagi semua orang amin, yang membutuhkan. sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih penuh dan kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan setiap kami. Kau tempat Biar kuasa kasih-Mu Tuhan dan kekuatan-Mu itu yang menjamah, itu yang menaungi setiap hati kami. Oh, yang terluka sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Engkau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua, orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sungguh indah Kau, oh, penuh kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati kami Tuhan, bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Engkau kekuatan hati kami, Kau sumber kekuatan bagi
penuh kasih Biar dan kuasa kasih-Mu itu yang sayang. menjangkau, menangkap setiap kami Tuhan. Kau Jangan tempat lewatkan satupun dari setiap kami. Mengalir bagi setiap kasih-Mu, hati Tuhan yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Engkau kekuatanku, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkau kekuatan setiap hati kami Tuhan. Pada setiap perkara lepas perkara dalam hidup kami Tuhan, kami meletakkan setiap pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, baik buruknya, kami mau nyatakan Tuhan Engkau tetap baik. Kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan, rancangan-Mu yang adalah damai sejahtera bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi mari bersama katakan, sungguh Indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan hati kami. Kau tempat penghiburan Amin Tuhan. bagi setiap hati Engkau kekuatan yang kami. terluka. Sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, kami percaya. Setiap hari, setiap waktu, Penuh kasih dan sayang. kami hanya bersandar dalam-Mu. Kau tempat penghiburan Hanya Yesus, bagi setiap hati Engkau yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan hati kami. Kau kekuatan hidupku Tuhan. Perkara lepas perkara kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau sanggup melakukan setiap perkara. Sebab itu hati kami bersyukur dan kami nyatakan, Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup Amin. memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang Engkau menderita. sanggup. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus
melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Engkau sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang Kami percaya menderita. Tuhan, Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup, amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan, memulihkan yang terluka, Kuasa-Mu menyembuhkan nyata yang menderita. Tuhan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak pernah terbatas. Oh, Engkau sanggup Tuhan. Hanya nama Yesus, Engkau jawaban atas setiap perkara hidup kami Tuhan. Dia sanggup, amin Tuhan. Yesus sanggup melakukan perkara-perkara perkara yang besar. Engkau sanggup. Dia sanggup, Dengan iman kami nyatakan Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Dia sanggup Satu kali lagi memulihkan nyatakan. hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup Engkau sanggup Tuhan melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Tuhan Yesus sanggup memulihkan setiap kami, memulihkan yang menyembuhkan terluka, setiap kami. menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan. Jesus. 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 Mari rasakan kasih Tuhan. Nikmati kasih itu, kasih yang lembut mengalir. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala hal. Bahkan bagi kami mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang sanggup membelah laut, menaklukkan badai yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatunya sanggup. Kau yang memegang hidup kami, Kau yang membuka jalan bagi kami Tuhan. Yes. Yes. Mari percaya. Jesus. Yang membelah laut, yang teduhkan Badai yang mustahil. Amin. Amin. terjadi Karena kuasa, karena yang pegang, hidup, yes, Dia yang pegang hidup. yang buka
jalan Jesus. bagiku. Dia ialah pembuat mujizat yang sejati, Mujizat sejati yang membelah laut. Mari dengan iman, sama-sama naikkan. Amin. Amin Tuhan. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kami percaya kuasa-Mu. Amin. Mari lebih lagi, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidup. Kau yang pegang kendali Tuhan, yang buka jalan. Amin. Kau pembuat mujizat, mujizat sejati. Mari lebih lagi, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Yes. Kau yang pegang setiap kami. Kau membuka jalan Tuhan, Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau sanggup melakukan segala perkara besar yang mustahil bagi kami, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kita yang percaya kepadanya, oh, mujizat masih terjadi. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kau yang pegang kendali, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut. Mari iman, yang teduhkan badai, Jesus, yang mustahil percaya terjadi. Percaya Tuhan, Kau berkuasa. Kau yang pegang hidup kami, Kau yang buka jalan bagiku. Percaya Yesus, Kau membuat mujizat sejati. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, buat hadirat Tuhan, buat kasih anugerah rahmat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami masih boleh ada sampai saat ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Sebentar kami ingin menikmati setiap taburan firman-Mu, agar kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh firman. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, agar kami bersyukur di dalam segala kondisi apapun di dalam kehidupan kami. Tuhan yang pegang kendali, dalam nama Yesus. Amin.
Iya, silakan dua penanya lagi, silakan. Iya, Silakan. Ibu. Oke, dua. Yang pertama dulu Ibu ya, yang kedua dulu, baru nanti Ibu yang ketiga. Kami persilakan Kakak perkenalkan diri, langsung apakah bertanya atau mau sharing gitu, bersaksi gitu. Ibu, terima kasih aku bisa bertemu langsung. Salam, puji Tuhan, saya adalah jemaat dari GKE Teluk Nyatu. Nama saya adalah Ibu Yalitri. Puji Tuhan, pada hari ini saya bisa berdiri di samping Ibu Pendeta Debbie Basir. Yang saya tanyakan, saya bertanya dulu, nanti saya ada satu kesaksian ya Bu ya. Yang saya tanyakan, apa yang saya lakukan ketika doa-doa saya masih belum dijawab oleh Tuhan selama 24 tahun. Saya menginginkan seorang suami yang bisa menjadi imam bagi saya. Tetapi sampai saat ini suami saya belum bisa menjadi imam yang baik untuk saya. Tetapi puji Tuhan pada hari ini dan saya tetap berdoa sampai saya menutup mata. Saya bisa mengasihi dan menghormati dia. Yang saya tanyakan itu tadi Bu ya. Suatu kesaksian saya ketika saya hampir menyerah dan bahkan saya ada mempunyai niat hati untuk menikah lagi, meninggalkan seorang suami yang tidak pernah setia kepada saya. Waktu itu saya patah hati dan sangat luar biasa di dalam kehidupan saya. Karena saya merasa saya adalah orang yang hebat, saya merasa saya adalah orang yang bertanggung jawab, saya merasa saya adalah orang beriman, tetapi itu tidak semuanya di hadapan Tuhan. Saya adalah orang yang sombong dan tidak mengakui kelemahan saya. Ketika itu saya, karena di tempat kita nggak ada sinyal ya Bu ya, jadi saya mengikuti YouTube channel Ibu, itu mulai dari bulan Mei 2023 karena saya memakai Orbit. Wah, itu pun kadang-kadang tidak bisa saya buka. Tapi puji Tuhan, ketika itu saya mendengar YouTube Ibu yang selalu menguatkan saya untuk saya tidak bercerai kepada suami saya. Dan satu yang luar biasa untuk saya waktu itu adalah ketika saya mendengar apa yang Ibu katakan. Jangan cari pendeta, jangan cari pendoa, jangan cari pengkhotbah. Datanglah sendiri kepada Tuhan. Itulah yang membuat saya kuat dan membuat saya tetap berdiri dan tetap mencintai dan mengasihi suami saya. Karena itulah alasan saya mengapa saya tidak bercerai dari suami saya. Dan satu firman Tuhan yang saya ingat, malam tadi ada Ibu katakan firman Tuhan itu adalah ketika keluarga itu bisa menjadi berkat, maka anak cucunya diberkati Tuhan selama-lamanya. Itulah harapan saya. Mengapa saya tetap bertahan kepada suami saya? Kenapa saya tidak bercerai dari suami saya? Hanya itulah karena saya menginginkan anak cucu saya diberkati selama-lamanya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Tadi Ibu bilang mau menikah lagi. Rencana. Pertanyaan saya, sudah punya calon? Tidak ada Bu, tidak ada calon sama sekali. Tapi karena rasa kekecewaan saya, kepahitan saya, makanya saya mau menikah lagi. Karena suami saya terus mengkhianati saya. Oh. Ibu, emang kalau menikah lagi dapat suami yang baik? Tidak tahu waktu itu Bu, tapi puji Tuhan setelah saya mendengar YouTube Ibu, saya dikuatkan YouTube Ibu. Puji Tuhan Bu, saya sambil nyuci sekalipun, saya berhenti, saya berdoa, saya menangis. Saya mengerti sekarang bahwa saya mengalami Roh Kudus ketika menangis. Malam tadi pun saya menangis Ibu. Apa yang saya doakan malam tadi? Tuhan jamah suami saya Tuhan. Tuhan lihatlah keadaan suami saya. Biarlah suami saya bisa mengasihi Tuhan. Karena sampai saat ini suami saya tidak bisa beribadah seperti orang lain Ibu. Haleluya. Saya adalah Muslim Bu dulu. Oh puji Tuhan. 24 tahun saya masuk Kristen, tapi puji Tuhan. Tahun 2023 saya mengalami Tuhan. Oh puji Tuhan. Karena saya sudah bisa mengikuti YouTube Ibu di Amin. HP Saudara saya. luar biasa ya. Jadi ini contoh
bener, Ibu jangan cari pendeta, ndak usah cari pendoa. Iya, Bu. Datang sendiri Ketika sama saya Tuhan. datang sendiri, saya mengalami damai Yes, sejahtera. benar. Ketemu Tuhan, saudara. Ya seperti Hana tadi, datang ke rumah Tuhan, ketemu pendeta. Malah Walaupun dibilang, sampai sekarang doa-doa saya masih belum terjawab Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan baik dan sangat-sangat baik di dalam kehidupan Ya. saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya. amin. Tepuk tangan dong. Ibu duduk dulu, nanti saya jawab. Terima kasih Ibu. Saudara, jadi tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan sampai 20 berapa tahun Bu? 24 tahun berdoa belum dijawab. Ya, jawabannya tetap Alkitab berkata, hai istri-istri, kalau ada di antara suamimu yang belum bertobat, menangkanlah dia tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Jadi ibu tetap berdoa ya, cepat atau lambat pasti didengar kayak ibu tadi ya. Jadi tetaplah berdoa, firman Tuhan berkata. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Ada lagi? Oh ya, ibu yang baju silakan, kuning. Bunda. Iya, puji Tuhan. Shalom. Saya perkenalkan nama dulu Bu. Nama saya Pancar. Saya berasal dari Desa Manuhing, Desa Tumbang Telaken, Kecamatan Manuhing. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur boleh berada dekat langsung dengan Ibu Pendeta. Biasanya kita cuma nonton di YouTube ya Bu, seperti kesaksian ibu-ibu yang lain. Saya yakin mereka juga punya kesaksian yang luar biasa Bu, seperti saya. Saya bersyukur karena bisa mengikuti dari ibadah tadi malam di tempat keluarga Bapak Bupati sampai hari ini semata-mata karena kemurahan Tuhan Bu. Karena apa? Dari rencana kami dari rumah kemarin hanya untuk mengikuti ibadah syukuran di tempat Pak Bupati. Kata suami saya, mungkin kita besok kita pulang pagi. Dalam hati saya mohon sama suami saya mau ikut besok KKR, mengikuti KKR Ibu. Karena saya juga rindu langsung mendengar firman Tuhan yang langsung dari Ibu. Nah di sini Bu, saya bersaksi. Mungkin kesaksian tadi atau pertanyaan saya mirip-mirip dengan ibu yang lain. Karena saya yakin ya Bu ya, kita sebagai seorang perempuan ini kadang-kadang tidak mengerti karakter kita untuk suami kita sendiri ya. Jadi kita terlalu banyak menuntut seperti saya umpamanya Bu. Minta suami saya seperti suami yang lain, terlalu sayang gitu. Jadi mungkin suami saya di mata saya Bu ya, tidak terlalu mengasihi saya. Suka kalau dulu main kekerasan, tetapi Bu, puji Tuhan, karena saya mengimani bahwa Tuhan sudah memberi suami bagi saya, jadi saya harus bertahan. 2010 itu Bu terakhir ya, sampai saya mengalami kekerasan fisik sampai pingsan ya. Tapi puji Tuhan, saya memang mungkin saya tidak cerita ke orang lain Bu, tapi saya ceritanya kepada Tuhan ya. Seperti Ibu Basir juga sering waktu kalau di YouTube-nya juga dengan kesaksian ya Bu ya, seperti Ibu dipulihkan. Nah, saya juga rindunya keluarga saya dipulihkan. Tetapi Bu, yang saya rindukan ya kembali lagi, perempuan yang bagaimana, doa yang bagaimana supaya kita nih berdoa kepada Tuhan tidak ada halangan. Bahwa doa kita, rasanya saya nih berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan kok tidak jawab ya doa seperti itu Bu. Nah dari hari ini saya ingin Ibu memberikan firman Tuhan, menguatkan hati saya, menguatkan keluarga saya, bahwa kita ini harus menjadi tiang doa bagi keluarga, bagi anak-anak kita. Itu yang menjadi kerinduan saya pagi hari ini Bu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat kesempatan yang berharga ini. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Ibu. Ya, terima kasih Bu. Luar biasa Ibu ya, tepuk tangan saudara. Puji Tuhan ya, tadinya Ibu sudah mengalami kekerasan fisik sampai pingsan loh. Tapi dia tetap memilih untuk berdoa bagi suaminya. Pertanyaannya ya, bagaimana doa yang dijawab oleh Tuhan? Doa yang dijawab oleh Tuhan yang pertama tentunya
doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, apa itu kehendak Tuhan? Kalau kita meminta suami kita bertobat, itu sudah pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ingat, yang kedua adalah ya selalu kita katakan kan, suka nyanyi kan, malam juga dinyanyikan kan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bertahan sampai pada akhirnya. Ya, soal doa dijawab atau tidak itu adalah urusan Tuhan. Bagian kita adalah tetap percaya, tetap berserah, tetap berdoa. Lalu yang ketiga, memang ada yang namanya penghalang doa. Ya, di Yesaya pasal 59 dikatakan, ayat yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab itu, ya sebab tangan yang cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan dan mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ketika kita berdoa, pastikan hidup kita ini memang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Karena itu saudara, jangan terlalu banyak meminta dalam doa itu. Dalam doa itu sebaiknya bersyukur. Saya tuh kalau berdoa itu saya nggak pernah minta ini, minta itu, minta ini, minta rumah, minta uang, minta ini, nggak pernah. Saya kalau berdoa hanya menangis, bersyukur, dan saya bilang apa? Tuhan, bahwa hidupku ini selalu di dalam perkenanan Tuhan. Kalau hidup kita dalam perkenanan Tuhan, pasti Tuhan itu turut bekerja. Tapi kalau masih ada dosa, sakit hati sama ipar, sama mertua, ya, mulutnya suka mengucapkan hal-hal kalau ketemu, tahu nggak? Biar saudara berdoa, ya puasa 7 hari 7 malam, ini menjadi penghalang doamu. Lah udah berdoa tapi kalau ketemu, ya, jadi tidak ada guna saudara. Mulutmu menyebut-nyebut kecurangan, sukanya ceritakan jeleknya orang, itu menjadi penghalang doa, seperti langit yang menjadi tembaga, makanya doanya tidak tembus. Jadi mari kita lebih banyak introspeksi diri. Waktu kita introspeksi diri, tidak usah banyak permintaan. Datang di kaki Tuhan, nangis aja bercucuran air mata. Alkitab bilang Tuhan tahu bahasa air mata kita. Jadi yang terpenting doa itu, minta hidup kita ini selalu berkenan kepada Tuhan. Amin. Supaya nggak ada penghalang doa. Silakan Ibu Pendeta. Iya, terima kasih. Sepertinya ibu-ibu, bapak sekalian, pergumulan kita di tengah keluarga itu hampir mirip-mirip saja. Seputaran suami, betul? Seputaran anak-anak gitu. Tapi di tengah pergumulan kita masing-masing, di tengah kekuatan kita masing-masing sesuai dengan porsi kita itu, pasti ada beberapa ibu-ibu lagi yang mau memberikan kesaksian terhadap bagaimana ia dikuatkan oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Ibu Debbie. Kita masuk dalam sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kakak di sana sudah chat saya untuk boleh lihat ke sini ding katanya. Saya akan ya sharing gitu, bertanya juga tentang sesuatu. Silakan Kakak Yulianti. Saya kenal karena anggota jemaat saya. Dipersilakan Kak. Salam. Saya Yulianti, saya jemaat GKI Pandahang, jemaat dari Ibu Pendeta Neni Mulyati. Saya bekerja di Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bu. Kebetulan kantornya di sebelah, jadi memakan waktu kalau ganti baju. Menarik sekali topik yang dibahas ibu-ibu tadi, Bu, seputar suami ya. Tapi saya di sini mewakili ibu-ibu tunggal, Bu. Karena sebenarnya saya bersaksi di tahun 2020 saya menemukan channel Ibu
Waktu itu pergumulan saya luar biasa. 4 hari setelah ibu saya meninggal, suami saya yang dipanggil Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya bisa melewati pergumulan yang berat. Dan yang menguatkan saya adalah kitab Ayub, Bu. Pada waktu itu, saya memang dari remaja sudah ambil bagian dalam pelayanan, aktif di organisasi SPPR, sampai kuliah juga aktif di GKI Ngupasan Yogyakarta, karena kebetulan saya kuliah di sana. Jadi saya waktu itu saya tolak suara Tuhan. Coba baca kitab Ayub. Setiap malam saya lewati sampai saya membuka channel ibu. Tuhan, apa istimewanya dari kitab Ayub gitu. Saya menolak karena saya merasa di usia muda, mengapa Tuhan mengambil 2 orang terkasih gitu. Karena mungkin di saat dia memanggil ibu saya masih ada suami saya yang bisa menopang saya gitu. Tapi ini dua-duanya Tuhan ambil gitu. Tapi luar biasa, Bu. Saya akui, mungkin tidak ada manusia semenderita Ayub di dunia ini yang bisa melewati berbagai pergumulan. Jadi Bu, yang ingin saya tanyakan, karena saat ini saya terbeban. Saya secara pribadi karena dikuatkan dengan khotbah ibu, saya ikuti mesbah syukur, saya ikuti mesbah doa, sudah hampir 4 tahun ini, 2024, dari bulan September 2020, bulan Agustus saya kehilangan suami dan ibu. Puji Tuhan saya sudah kuat, Bu. Badai apapun yang saya lalui, sudah berhasil saya lewati. Yang saya ingin menanyakan bagaimana tetap berdiri tegar sebagai orang tua tunggal. Karena di gereja kami, Bu, jujur banyak sekali sekarang. Saya katakan sama kakak saya, Ibu Epelni itu, dia Kabak Kesra di Setda, seperti gereja kaum janda, saya bilang. Banyak sekali, bahkan yang terbaru ibu itu lebih muda dari saya, Bu. Bahkan tadi malam ada di dekat kami 2 kakak saya, Bu Epelni itu seorang janda yang lebih muda dari saya. Jadi saya melihat secara roh jiwanya itu tergoncang. Jadi melalui live streaming ini, saya ingin ibu menguatkan mereka gitu. Bagaimana tetap berdiri tegar di saat merasa sendiri. Benar-benar sendiri, Bu. Kami ini orang tua tunggal, saya tidak katakan beban ibu-ibu yang punya suami tidak lebih berat dari kami. Kita mungkin sama-sama berat. Tapi kami ini, Bu, tetap berdiri tegar. Sesakit apapun, setiap pagi kami tetap bertugas sebagai sopir, sebagai pegawai pemerintah, pulang ke rumah sebagai ibu rumah tangga, memasak, mengurus rumah tangga dan sebagainya, menghitung pengeluaran dan pemasukan. Jadi saya ingin ibu memberikan penguatan kepada ibu-ibu mungkin yang senasib sama saya, mungkin sebagian tidak bisa hadir karena kesibukan. Tapi saya bisa merasakan ada kuasa Tuhan, tuntunan Tuhan untuk ibu menguatkan sebagai orang tua tunggal gitu, agar tetap berdiri tegar. Karena jujur, Bu, tekanan kami sebagai orang tua tunggal ini, saya ini, Bu, pulang pergi dari rumah, pasar, kantor, anak, ke gereja. Jadi saya berharap ibu menguatkan saudara-saudara yang senasib gitu, agar tetap teguh berdoa dan percaya bahwa Tuhan izinkan kita sendiri karena Tuhan tahu kami mampu gitu, bersama Tuhan kami mampu. Begitu aja, Bu. Tuhan memberkati. Haleluya, tepuk tangan saudara. Ya. Puji Tuhan, memang tidak gampang ya. Ditinggal meninggal suami, apalagi suaminya baik. Saya yakin ibu cerita begitu tadi, ibu-ibu yang suaminya jahat, narkoba, tukang ini pasti ngomongnya gini, ih, andai suamiku yang mati. Dari sini kita tuh melihat ya, bahwa semua orang itu merasa pergumulan yang paling berat. Ya Pak ya. Ya, pasti ibu-ibu yang suaminya mabok, judi, suaminya tukang selingkuh, dengar ibu ini bersaksi pasti gini, enak begitu, Bu, daripada ada suami kayak suamiku. Ya Pak ya. Jadi di sini kita melihat saudara, memang manusia itu cenderungnya berkata masalahnya yang paling berat, ya. Kalau orang bersaksi begini tadi hidupnya berat, yang terlilit hutang pasti ngomong, ih begitu mah biasa, aku nih loh dikejar-kejar utang.
Nah, itu merasa dia juga yang paling berat. Tapi kita harus ingat firman Tuhan berkata, Allah itu setia dan adil. Dan karena itu dia tidak pernah memberikan pencobaan lebih berat daripada apa yang dapat kita tanggung. Sebab Allah setia dan adil. Dan dia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita semua. Jadi saran saya buat ibu-ibu yang hari ini hidup sendiri ditinggal suaminya meninggal, tetaplah matamu terarah kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan. Kalau satu saat siapa tahu Tuhan kasih jodoh lagi yang terbaik, asal masih muda ya enggak apa-apa toh. Dapat, tapi jangan ambil suami orang. Ya. Maksudnya kalau Tuhan kasih ya silakan, tapi kalau mau tinggal tetap seperti keadaan sekarang, jangan bersungut-sungut. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Apabila persoalan itu datang, Tuhan berjanji Dia akan memberikan engkau kekuatan agar engkau bisa menanggungnya. Jadi tetap bersyukur, tetap dengan sukacita aja Bu, nggak apa-apa, antar anak pulang kerja sambil nyanyi-nyanyi gitu loh. Kalau dengar orang ngomong, wih itu kan janda, haleluya puji Tuhan. Nggak usah dengerin omongan tetangga. Karena jalan ke surga tidak lewat rumahnya dia. Amin. Ya dengar saja apa kata Tuhan. Kita dengar apa kata orang itu nggak ada habisnya saudara. Kita susah diomongin, kita senang juga. Emang ada hidup yang udah diomongin? Semuanya kita diomongin. Ya tapi hari ini pastikan hati dan iman kita yang terpenting adalah apa kata Tuhan bagi kita, bukan apa kata manusia. Jadi fokus kepada Tuhan saja. Ingat satu hal, ibu-ibu yang single parent di luar sana, engkau yang hidup sendiri, suamimu sudah panggil Tuhan, tetap kuatkan hati dan imanmu, percaya Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melebihi batas kekuatanmu sebagai manusia. Tuhan berkati. Tuhan ajar kami menyadari bahwa Engkau Allah yang kudus, Tuhan yang mulia, dan betapa kudusnya Engkau Tuhan. Karena itu kami semua juga harus hidup di dalam kekudusan. Agar kami layak, kami mau buang hari ini segala dosa, gerutu, sungut-sungut. Kami mau buang segala hawa nafsu, kenajisan, percabulan. Kami mau buang semua hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan yang akan membuat kami jauh. Kami sedang ada di hari-hari yang akhir zaman Tuhan. Karena itu bawa kami untuk menyadari, ingatkan terus kepada kami Tuhan, bahwa kami ada di penghujungnya akhir zaman. Dunia sedang berlalu dengan segala keinginannya, tapi orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Bahwa kami bergaul dengan Tuhan, sehingga kapanpun Tuhan angkat kami masuk dalam kekekalan, kami siap Tuhan masuk di dalam kemuliaan-Mu. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka yang membawa persembahan hidup hari ini. Roh, jiwa dan tubuh mereka dipersembahkan bagi Tuhan. Kami semua apapun persoalan masalah kami percaya ketika kami fokus hidup menyenangkan hati Tuhan, Engkau yang turut bekerja dalam hidup kami. Karena itu saudara mari buka hati dan tangan-Mu hari ini. Karena itu terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa. Pulanglah bawalah kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hiduplah dalam pemeliharaan Allah Roh Kudus yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama. Amin. Amin. Tuhan memberkati.